Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Fili di acara PA Anak. Tahu nggak hari ini tema kita apa? Kakak kasih tahu ya, temanya adalah Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ulang lagi ya, 1, 2, 3. Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nah, hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk berdiri dan kita akan melatih 3 pujian. Oke, lagu yang pasti sudah pernah dikenal yaitu Allahku Besar. Masih ingat lagunya? Kita coba satu kali ya, Allahku Besar. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Dia cipta gunung, dia cipta sungai, dia ciptakan bintang-bintang. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Masih ingat lagunya? Oh, mungkin ada yang sudah lupa. Tidak apa-apa, kita akan ulang lagu ini 1 kali lagi. Ikutin gerakan kakak sambil berdiri ya, supaya kita semua semangat. Kita nyanyikan dengan tempo yang sedikit lebih cepat. Allahku besar. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Dia cipta gunung, dia cipta sungai, dia ciptakan bintang-bintang. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Wah, dia ciptakan apa aja tadi? Gunung yang besar, ada sungai yang jalannya cantik sekali, ada bintang-bintang di malam hari. Wah, Allah kita maha kuasa ya, makanya kita harus bersyukur dan kita harus memuji Dia. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk dulu, tapi tunggu sebentar, kita mau latih pujian yang kedua. Pernah tahu nggak ya judulnya? Yesus, ku cintamu. Ulangin judulnya 1, 2, 3. Yesus, ku cintamu. Pernah dengar atau tidak? Oke, kita latih bersama-sama ya. Yesus, ku cintamu. Kita akan nyanyinya pelan-pelan dahulu. Oke, Yesus, ku cintamu. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Ku benci dosaku karena demi satu kalimat. Nanti Kakak Fili akan sampaikan dan kalian ikut nyanyi bersama-sama dengan gerakannya. Oke? Yesus ku cintamu. Yesus ku cintamu.
lagi dengan tempo yang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Ku benci dosaku, ku benci dosaku karena kasih-Mu. Engkau juru selamat dan penebusku. Aku mau lebih cinta padamu. Oke, bagus sekali. Tapi kita pikir, kenapa ya kita bisa cinta Tuhan ya? Padahal kan kita orang berdosa. Nah, jawabannya ada pada lagu yang ketiga. Ada yang bisa tebak lagunya? Tahu nggak lagunya apa? Pasti pernah dengar di sekolah minggu. Judulnya Yesus Sayang Padaku. Kalau tadi gerakannya Yesus ku cintamu. Tetapi itu bukan yang utama. Karena Yesus sayang padaku dulu. Nah, kita mau nyanyi lagu ini, Yesus Sayang Padaku, dengan gerakannya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sudah tahu kan lagunya? Kita latih 1 kali lagi saja. Setelah itu kita akan masuk ke dalam acara kita. Saya mengajak anak-anak bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan tempo yang lebih cepat dan dengan gerakan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik sekali. Sekarang kita akan bersama-sama masuk ke dalam PA anak. Adik-adik boleh duduk dahulu dan kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kakak Fili akan pimpin di dalam doa dan adik-adik mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk mendengar dengan baik dan memuji dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Pak Amin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya berdiri. Ayo cepat berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang tadi. Apa itu? Lagu Allahku Besar. Siap? Semua kuat, keluarin otot-ototnya, kekuatannya. Kita akan nyanyi Allahku Besar.
Coba kita ganti ya, jadi Dia cipta kamu, Dia cipta saya, Dia ciptakan teman-teman. Bisa kita coba satu kali lagu ini, tapi pakai Dia cipta kamu, Dia cipta saya, dan Dia ciptakan teman-teman kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Allahku besar, kuat, maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat, maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Dia cipta kamu, Dia cipta kamu, saya, Dia cipta saya, teman-teman. Dia ciptakan teman-teman. Allahku besar, kuat, maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Good. Oke, adik-adik boleh duduk. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua, yaitu Allah yang besar, Dia juga sayang sama kita. Nah, makanya kita mau bernyanyi buat Dia. Nyanyi lagu apa? Yang tadi itu loh. Yesus sayang padaku. Masih ingat? Oke? Sekarang kita nyanyi lagu ini, Yesus sayang padaku. Siap? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita tahu dari mana sih Yesus sayang sama saya? Kita taunya dari Alkitab. Makanya kita harus rajin ke sekolah minggu. Kita harus rajin baca Alkitab. Karena Yesus bilang, saya cinta sama kamu lewat Alkitab. Nah, sekarang Kakak Fili ajak coba kita nyanyinya pakai nama kita sendiri. Jadi sebutnya Yesus sayang Filia, gitu ya. Sebut nama kalian. Ada yang namanya Samuel, ada yang namanya Theophilus, ada yang namanya Pevita, Monica. Sebut nama kita sendiri. Oke? Sekarang kita nyanyi satu kali lagi, Yesus sayang. Sebut nama kalian. Siap? Yesus sayang Filia. Yesus sayang Filia. Tahu dari mana? Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sekarang kita semua sudah duduk baik-baik. Kita buka telinga kita, matanya dibuka, jangan tertidur ya. Karena sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Yang temanya apa tadi? Tuhan, manusia, dan alam semesta. Oke, kita sama-sama siap-siap duduk dengan baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Aminko. Saya persilakan. Halo anak-anak sekalian, sudah nyanyi?
Senang nyanyinya, bagus nyanyinya, bisa nyanyinya. Oh, pasti bisa ya, karena anak-anak, adik-adik semua pandai-pandai, dikasih pikiran oleh Tuhan, kemudian dikasih pendengaran oleh Tuhan, kemudian dikasih ingatan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tadi waktu kita mendengar, kita mengingat. Sesudah kita mengingat, kemudian kita menyanyikan kembali. Wah, hebat semuanya ya. Nah, hari ini Pak Amin akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa tadi? Kakak Fili sudah kasih tahu loh, tentang Tuhan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, alam semesta. Hah? Kok Tuhan duluan, baru manusia, baru alam semesta? Iya, Tuhan harus nomor 1. Tuhan tidak boleh nomor 3. Tuhan tidak boleh nomor 2. Karena Tuhan itu paling penting. Ya. Nah, beberapa waktu lalu Pak Amin juga kan sudah sampaikan ya firman Tuhan tentang siapakah penciptaku. Oh, sudah pasti Tuhan. Ya, tapi hari ini Pak Amin akan apa? Akan kasih tahu kalian apa beda manusia sama binatang. Apa beda manusia sama matahari? Apa beda manusia sama bulan? Apa beda manusia sama gunung? Apa bedanya manusia sama laut dan sebagainya? Ya, itu Tuhan itu sangat apa? Sangat pandai. Dia bukan cuma maha kuasa, tetapi juga maha pandai, maha bijaksana. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Kalian tahu kan? Ada binatang ciptaan Tuhan yang bisa terbang? Tahu kan? Apa yang bisa terbang itu namanya? Apa? Gajah. Bukan. Apa? Burung. Namanya burung. Burung itu ada burung gagak, ada burung elang, kemudian ada burung pipit, ada burung yang kecil-kecil, sampai ada burung yang besar-besar. Dan juga yang bisa terbang namanya serangga. Wing 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 wing. Nyamuk. Lalu juga ada yang apa namanya? Lalat. Ya. Nah, kalian perhatikan tidak? Itu binatang ya, yang bisa terbang itu semuanya kecil-kecil. Kalau binatang yang besar-besar tidak bisa terbang. Loh, kok begitu? Iya. Kalau bisa binatang besar-besar bisa terbang, gimana itu? Ya, gajah yang besar, kemudian dia terbang, bisa terbang. Nah, waktu dia terbang, dia mau turun. Dia main turun saja. Dia turun di mana? Dia turunnya di atap rumah kalian. Akhirnya apa rumah kalian? Roboh, ambruk, brok, hancur. Ya, kalau kerbau bisa terbang, wah gawat. Apalagi ya kalau kerbau itu pup. Wah, dari atas pup. Dan kemudian besar-besar loh. Kena kita bagaimana? Nah, itulah apa? Itulah hebatnya Tuhan. Itulah maha pandainya Tuhan. Pandai banget Tuhan. Maka Tuhan ciptakan hewan-hewan atau binatang-binatang yang bisa terbang itu kecil-kecil. Burung elang tidak besar. Burung apa lagi? Tidak besar. Tidak ada yang sebesar gajah. Ya, yang bisa terbang apa tadi? Binatangnya kecil-kecil. Kalau yang besar-besar tidak bisa terbang. Kalau bisa terbang bahaya. Gitu ya. Nah, Tuhan juga apa? Tuhan juga maha bijaksana, maha pandai. Contohnya apa?
Kalian punya rambut? Mana rambutnya? Coba pegang rambut. Nah, kalau laki-laki lebih pendek, yang perempuan ada yang lebih panjang. Kayak tadi rambut kakak Vili itu panjang, yang laki-laki pendek. Ya, tetapi semua juga punya rambut, bukan cuma di kepala. Juga punya rambut di mana? Punya rambut di sini nih. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa ini? Alis. Ya, alis. Nah, kalian pernah pikir tidak? Rambut di sini tidak pernah panjang-panjang. Segitu saja. Sedangkan rambut yang di sini terus makin lama makin panjang, panjang. Coba kalau dibalik. Rambut yang di sini bisa panjang terus. Ya, panjang terus. Banyak terus. Nah, rambut yang di sini tumbuhnya seperti alis, pendek terus. Jadi bagaimana? Pertama, kayak botak, jelek dong. Ya, nanti walau rambut kalian ya rambutnya belum ada, nanti kalau sudah makin besar rambutnya makin ada, makin panjang. Tenang saja ya. Nah, tapi kalau misalnya yang di sini ya alis panjang terus, repot tidak? Ya, kalau mau ngomong sama mama bisa dipanggil ya, Tracy. Terus kemudian Tracy buka ininya dulu. Ya, Ma. Ya, buka ini dulu, buka hordengnya dulu. Ya, Ma. Nah, lucu kan? Ya. Nah, tetapi alis tumbuhnya begitu saja. Kenapa? Karena Tuhan yang maha apa? Maha pandai, maha bijaksana. Rambut tumbuh terus, tapi alis tidak tumbuh terus. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Pak Amin lupa berdoa. Kita doa dulu yuk. Yuk kita doa. Oke. Sekarang tangannya dilipat. Matanya ditutup. Kepalanya ditundukkan. Kemudian ikut Pak Amin berdoa. 1, 2, 3. Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menyanyikan pujian buat Tuhan, memakai mulut kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, memakai telinga kami. Tolong Tuhan, mulut kami ditutup, supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tolong Pak Amin ya Tuhan, supaya Pak Amin bisa menjelaskan dengan baik dan kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana cara Tuhan mencipta? Dulu belum ada, semuanya belum ada, tidak ada. Dan kemudian menjadi ada. Dulu belum ada matahari, dulu belum ada bulan, dulu belum ada bintang-bintang, dulu belum ada binatang, dulu belum ada manusia, dulu belum ada lautan, dulu belum ada daratan. Pokoknya belum ada apa-apa. Ya, maka kemudian akhirnya Tuhan ingin menciptakan. Dan waktu Tuhan mencipta itu ya, Alkitab kasih tahu. Ya, Alkitab kasih tahu. Berapa hari Tuhan mencipta? Berapa ini? Berapa Tracy? Berapa Theo? Berapa? Berapa Aurin? Berapa Veo? Berapa Monik? Ya, semua. Berapa? 6. 6 hari. Ya, Tuhan itu menciptakan 6 hari. Dan 3 hari pertama sama 3 hari yang kedua. 3 hari pertama Tuhan cipta apa? Tuhan ciptakan
tempatnya dulu. 3 hari kedua Tuhan ciptakan isinya. Ya, harus ada tempatnya dulu. Mana itu ya? Coba dong pinjam botol air. Nah, lihat ya, ini kan tempat air. Ini tempat air, ya. Tuhan ciptakan tempatnya dulu. Nah, sesudah Tuhan ciptakan tempatnya, baru Tuhan ciptakan isinya. Ya, nah, jadi 3 hari pertama itu ya, Tuhan itu membentuk bumi. Ya, dipisahkan. Apa yang dipisahkan? Hari pertama ya, Tuhan pisahkan terang dari gelap. Hari pertama. Ya, hari kedua Tuhan pisahkan apa? Tuhan pisahkan air. Air yang di atas dengan air yang di bawah. Itu di atas ada air loh. Yang ada air hujan. Ya, juga ada air yang di bawah. Yang ketiga, Tuhan pisahkan apa? Tuhan pisahkan lautan dan daratan. Nah, sudah 3 hari ya. Oke, sekarang kita ingat-ingat. Hari pertama, Tuhan memisahkan apa? Celuk, celuk. Terang dari gelap. Hari kedua, Tuhan pisahkan apa? Tuhan pisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Hari ketiga, Tuhan pisahkan lautan dan daratan. Nah, bagaimana kalau hari yang keempat? Hari yang keempat, Tuhan mulai mencipta isinya. Yang pertama apa? Tuhan ciptakan tempatnya. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, Tuhan ciptakan isinya. Hari keempat, Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang apa saja tuh? Ada yang tahu benda-benda penerang? Pintar. Matahari kalau siang. Lalu kalau malam yang terang-terang apa di langit? Tuhan ciptakan bulan di langit ya, dan juga bintang-bintang. Jadi hari keempat itu Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan ciptakan apa ya? Tuhan ciptakan, kan tadi ya, di hari kedua itu Tuhan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Yang di atas itu kira-kira apa ya? Pinter, burung. Ya, burung-burung yang di atas. Lalu yang di bawah Tuhan ciptakan apa? Tuhan yang di atas itu burung. Kalau yang di bawah itu, yang di bawah air Tuhan ciptakan apa? Ikan. Pinter. Ya, itu hari yang kelima. Hari yang keenam itu ya, Tuhan ciptakan apa? Tuhan ciptakan binatang. Ya, dan Tuhan ciptakan manusia. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu di hari yang terakhir. Kok terakhir sih? Iya, kenapa? Karena Tuhan itu maha pandai. Ya, Tuhan itu maha pandai. Lalu terakhir itu penting tidak? Penting. Kenapa penting? Nah, Pak Amin mau kasih contoh ya. Kalau mama misalnya mengandung ya, atau hamil, dan kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan sampai 9 bulan. Ya, sebelum 9 bulan itu mama sudah siapkan apa? Mama sudah beli ranjang buat babynya. Mama sudah siapkan apa lagi ya? Mama sudah siapkan spraynya. Mama sudah siapkan bantal gulingnya sama bantal kepalanya, dan mama sudah siapkan semuanya. Ya, sesudah semuanya siap, barulah adik bayi lahir. Nah, lahir. Sesudah lahir, ternyata apa? Sudah siap semuanya. Ranjangnya ada, bantalnya ada, susunya
ada, semuanya juga sudah ada. Nah, berarti waktu Tuhan mencipta manusia itu di hari yang terakhir, di hari ke-6, berarti manusia itu ciptaan Tuhan yang paling penting. Ya, oke. Sesudah itu Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi apa sih bedanya Tuhan menciptakan manusia dengan Tuhan menciptakan binatang, dengan Tuhan menciptakan alam semesta? Oh, beda. Beda sekali. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta ya, Tuhan menciptakan matahari misalnya. Tuhan cuma berkata, jadilah matahari. Cuma ngomong saja loh. Ya, waktu Tuhan misalnya mau menciptakan mau menciptakan bintang-bintang atau menciptakan gunung-gunung. Ya, Tuhan cuma berkata, jadilah bintang-bintang. Jadi loh. Waktu Tuhan menciptakan bulan, jadilah bulan. Dan jadi loh bulannya. Ya, itu hebat sekali. Ya, bulan besar sekali, matahari lebih besar daripada bulan. Lalu waktu Tuhan mencipta binatang dan mencipta manusia, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, beginilah cara Tuhan menciptakan binatang dan manusia. Pak Amin akan bacakan ayatnya dulu ya. Tolong dong ayatnya ya. Nih, anak-anak harus dengar ayatnya. Namanya juga pemahaman Alkitab. Jadi ada ayat Alkitab yang dibacakan dan juga didengarkan dan juga diingat ya. Dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, kitab Kejadian, kitab paling depan. Ya, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Ya, yang ke-7. Bagaimana bunyi firman Tuhan itu? Begini bunyi firman Tuhan itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Amin, ulang ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, itu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Bagaimana cara Tuhan mencipta manusia? Lalu bagaimana cara Tuhan menciptakan binatang? Ya, itu di dalam Kejadian pasal 2 juga ayat 19. Bagaimana bunyi firman Tuhannya? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya, nah jadi apa? Jadi waktu Tuhan mencipta manusia ya, lalu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu apa bedanya dengan binatang? Ya, lalu Tuhan Allah membentuk binatang atau hewan dari tanah. Nah, cuma begitu saja. Oke, sekarang Pak Amin akan coba akan coba kasih tahu ya bagaimana cara Tuhan itu membentuk binatang atau juga membentuk manusia. Oke? Nah, jadi anak-anak sekalian, tadi kan dikatakan ya, lalu Tuhan Allah itu membentuk manusia. Ya, dengan memakai apa? Dengan memakai debu tanah. Nah, ini nih bahan-bahan untuk membuat manusia. Ya, bahan-bahan untuk membuat manusia. Ini adalah tanah.
Tanah. Jijik ya. Loh, memang dari situlah kita dibuat, dari tanah. Ya, supaya apa sih manusia dibuat dari tanah? Tuhan membuat manusia dari tanah. Nanti suatu saat ya, kita juga akan kembali ke tanah. Ya, karena kita dibuat dari tanah. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan sombong. Supaya kita jangan sombong. Waktu kita coba sombong-sombong ya, saya ini siapa? Saya ini kuat loh, saya ini hebat loh. Lalu ada firman Tuhan berkata, jangan sombong, sebab kamu cuma terbuat dari tanah. Lalu, oh iya saya ingat, saya cuma dibuat dari tanah, maka saya nggak boleh sombong. Ngerti anak-anak? Ngerti ya? Tidak boleh sombong. Oke, sekarang tanahnya Pak Amin akan singkirkan. Ya, Pak Amin akan singkirkan. Nah, bahan bakunya terbuat dari tanah. Lalu, tadi dikatakan apa? Dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk. Nah, dibentuk itu ya, nah kayak begini nih anak-anak nih. Ini apa ini? Ini kan apa namanya itu? Cetakan udang. Tetapi ini bukan udang. Ya, ini cetakan udang dan ini bukan udang. Ya, kira-kira ya kalau waktu Tuhan membentuk manusia itu, ini ada cetakan udang. Nah, jadi ya dibuatlah tuh. Ya, dibuat seperti ini, dibentuk. Ya, sudah ada cetakannya, dibentuk. Ini kan apa ini? Ini kan tanah ya. Ini tanah. Dan kemudian dibentuk sama Tuhan, rapi-rapi, bagus-bagus ya. Ini cuma tanah saja. Nah, begitu sudah rapi, kemudian apa? Kemudian tinggal diginikan nih. Nah, jadi tuh. Jadi, ya bagus gak ini? Bagus. Ini bagus tidak? Oh, ini tidak bagus. Ini tidak bagus, tetapi sesudah dibentuk oleh Tuhan, maka apa? Maka jadi bagus. Ini sih udang, bukan manusia. Tapi waktu Tuhan mencipta manusia, ya kira-kira begitu. Ya, dari tanah. Kemudian sama Tuhan itu dibentuk. Nah, sesudah dibentuk ya, tak lama kemudian jadi manusia. Ya, sesudah jadi manusia kemudian Tuhan apa? Tuhan hembuskan nafas hidup. Kemana? Ke hidung manusia. Jadi ya, itu waktu Tuhan mencipta manusia dari tanah, patungnya sudah jadi, ya, kemudian tapi belum hidup. Lalu Tuhan ingin menghidupkan manusia itu. Kemudian Tuhan hembuskan nafas hidup ke hidung manusia. Begitu dihembuskan nafas hidup, kemudian yang tadi dibentuk oleh Tuhan itu bisa bernapas, bisa hidup. Tanah yang tadinya dingin, sekarang tanah itu ya sudah tidak dingin lagi, sudah hangat, dan sekarang ada namanya kehidupan. Hebat nggak? Bagus nggak? Itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan membentuk hewan? Mirip seperti Tuhan membentuk manusia dari tanah juga, ya. Tetapi bedanya di mana? Bedanya yaitu sesudah ini jadi, sesudah hewannya jadi, ya, itu langsung saja dikasih nafas hidup, tidak di hidungnya. Pokoknya sudah bisa bernapas, bisa berjalan, bisa bergerak, dan juga hangat seperti manusia. Jadi apa? Jadi beda. Waktu Tuhan menghembuskan nafas hidup itu ke hidung, apa artinya? Berarti di antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih dekat kepada Tuhan? Siapa? Pinter, manusia. Karena Tuhan itu ya menghembuskan nafas hidup
ke hidung manusia. Kan dekat kan ya? Tapi kepada binatang tidak. Ya, nah jadi apa? Jadi kalian semua, kita semua manusia itu dicipta buatan dari debu tanah. Maka apa? Jangan sombong. Lalu yang kedua, walaupun dari debu tanah, tetapi apa? Tetapi dibentuk oleh tangan Tuhan. Ya, dibentuk oleh tangan Tuhan. Tangan yang begitu terampil. Lalu sesudah itu juga, modelnya juga bagus, bentuknya juga indah. Adik-adik tahu tidak? Seluruh ciptaan Tuhan, manusia dibandingkan sama monyet, dibandingkan sama ular, dibandingkan sama harimau, manusia itu yang paling indah. Harimau indah, bisa ada baju loreng-lorengnya. Kuda zebra juga indah, ada baju loreng-lorengnya hitam putih. Ular juga indah, seperti pakai baju batik, indah sekali. Tetapi dibandingkan dengan manusia, manusia itu yang paling indah. Ya, jadi apa artinya anak-anak? Pertama, manusia jangan sombong. Jangan apa? Jangan sombong. Ya, kalau misalnya kita pandai, lebih pandai daripada teman kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh bilang, kamu bodoh ya. Itu namanya sombong. Ya, itu namanya sombong. Jadi kita tidak boleh sombong. Kalau kita pandai, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena kepandaian ini dari Tuhan. Tetapi kawan saya kurang pandai. Maka apa yang saya lakukan? Saya harus tolong dia. Kalau di sekolah, tolong dia, ajarin dia. Kalau dia kurang mengerti, ajarin dia supaya dia mengerti. Ya, jadi pertama bersyukur. Kedua apa? Kedua tolong kawan-kawan. Kalau bisa kita punya banyak uang, papa mama kita punya banyak uang, maka apa? Begitu melihat orang yang miskin, tidak boleh sombong. Tapi apa? Tuhan, aku bersyukur punya papa mama dikasih berkat begitu banyak. Aku bersyukur Tuhan. Ya, tetapi ada kawan saya yang kesulitan, yang kesusahan. Tuhan, kalau begitu saya pingin tolong kawan saya kesulitan. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kawan saya di sekolah, dia tidak bawa makanan. Tidak bawa makanan. Nah, saya ada makanan. Maka apa? Saya pertama tidak boleh sombong. Lalu kemudian, saya mau bagi makanan ke kawan saya. Ya, jadi saya makan, kawan saya juga makan. Gitu ya. Jadi pertama tidak sombong, ya. Lalu kemudian juga sesudah itu kita menjadi orang yang namanya murah hati. Oke? Nah, jadi adik-adik sekalian atau anak sekalian, lain ya antara manusia dengan hewan dengan alam semesta. Semuanya dicipta oleh Tuhan. Yang tertinggi adalah siapa? Manusia. Yang tertinggi siapa namanya? Manusia. Yang terendah siapa? Alam. Ya, yang paling rendah itu alam. Matahari itu tidak tinggi. Matahari itu lebih rendah daripada manusia. Maka kita hanya boleh menyembah kepada siapa? Menyembah kepada pencipta kita. Menyembah kepada pencipta seluruh alam semesta, yaitu Tuhan. Apakah manusia boleh menyembah kepada matahari? Tidak boleh. Karena matahari itu lebih rendah daripada manusia. Apakah kita boleh menyembah bulan? Tidak boleh, karena bulan lebih rendah daripada manusia. Apakah kita boleh menyembah kerbau? Ya, dulu orang-orang Mesir itu mereka menyembah kerbau. Boleh tidak? Tidak boleh, karena kerbau itu lebih rendah daripada manusia. Nah, oleh sebab itu cuma manusia loh yang bisa apa? Yang bisa beribadah kepada Tuhan. Cuma manusia loh yang bisa menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan.
Ya, cuma manusia loh yang bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, cuma manusia loh yang bisa yang bisa macem-macem kepada Tuhan. Makanya adik-adik, anak-anak, kalau hari Minggu jangan lupa beribadah. Ya, waktu beribadah anak-anak harus pakai baju yang sopan. Anak-anak juga harus pakai sepatu seperti ke sekolah. Juga jangan malas. Ya, karena cuma manusia satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa berdoa, yang bisa bernyanyi, memuji Tuhan kembali. Oke anak-anak? Oke, sudah jelas ya? Tadi apa Pak Amin bilang? Ada ayatnya, yaitu apa? Kejadian 2 ayat 7. Ya, lalu Tuhan Allah membentuk manusia menggunakan debu tanah. Ya, dan kemudian dihembuskannya nafas hidup kepada hidung manusia. Dan bagaimana cara Tuhan mencipta binatang? Maka Tuhan Allah membentuk binatang dari debu tanah, titik. Beda sekali, gitu ya. Jadi ingat ya, kita dicipta Tuhan dari debu tanah dan dibentuk oleh tangan Tuhan dari debu tanah supaya jangan sombong. Apa? Jangan sombong, pinter. Yang kedua, kita juga jangan saya ini nggak bisa, saya ini bodoh, saya ini nggak bagus. Tidak, bagus. Karena apa? Karena walaupun dari debu tanah itu dibentuk oleh tangan Tuhan yang sangat bagus sekali, yang sangat indah sekali. Oke anak-anak, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang Kakak Fili akan pimpin lagi nyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, siap-siap ya. Nah, tadi kita semua sudah dengar firman Tuhan yang isinya apa? Bedanya Tuhan mencipta manusia dan Tuhan mencipta alam semesta. Wah, kalau gitu Allah kita keren, Allah kita hebat dan maha kuasa. Yuk, sekarang kita semua nyanyi lagi, Allahku besar, kuat dan maha kuasa. Kita semua berdiri dan kita nyanyi pakai gerakan. Allahku besar, Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Dicipta apa? Dia cipta gunung, dia cipta sungai, dia cipta bintang-bintang. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Yeay. Oke, sekarang karena Tuhan sudah mencipta kita, berarti apa? Kita harus mencintai pencipta kita tadi. Nah, kita sekarang mau nyanyi lagu yang tadi, yaitu Yesus, aku cintamu. Aku ini dicipta Tuhan, makanya aku milik Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyi Yesus, ku cintamu. 1, 2, 3. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Ku benci dosaku, ku benci dosaku karena kasih-Mu. Engkau juru selamat, Engkau juru
acara pada hari ini. Jadi kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tidak perlu ikutin Kakak Vili berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tuhan, tolong kami untuk kami sadar bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, tetapi kami juga tidak boleh sombong. Tuhan, kiranya berkati agar firman tersebut boleh tumbuh di dalam hati kami dan boleh kami ingat terus sampai sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa 2 minggu lagi kita ada PA anak lagi. Oke, sampai jumpa.